Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Baik, kelompok 9 akan mempresentasikan ujian akhir semester Machine Learning berjudul Klasifikasi Resiko Stroke menggunakan metode Random Forest dengan anggota Adinda Ade Pratama NIM 2023-51082, Maya Rizky Anggi Safitri NIM 2023-51098, Muhammad Radit Putra Aginda NIM 2023-51104, Ridwan Budi Satria NIM 2023-51137. Yang akan dibahas di sini yaitu latar belakang dan rumusan masalah, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil aplikasi web, evaluasi performa model, kesimpulan dan saran. Yang pertama, latar belakang. Stroke adalah penyebab kematian kecelakaan tertinggi di dunia, termasuk di Indonesia. Terjadi akibat gangguan aliran darah ke otak secara mendadak. Kedua, faktor resiko saling berkaitan, yaitu usia, hipertensi, penyakit jantung, gula darah, IMT, dan kebiasaan merokok. Sulit untuk diidentifikasi manual. Machine learning, khususnya random forest, mampu menganalisis pola dari banyak faktor tersebut secara otomatis dan akurat. Terakhir, kelompok membangun aplikasi web berbasis template untuk klasifikasi resiko stroke menggunakan stroke prediction dataset dari Kaggle. Dengan dataset 5110 data rekaman kesehatan pasien dengan sumber Kaggle Stroke Prediction Dataset, metode Random Forest plus Mode, platform aplikasi web Streamlit. Lanjut. Yang kedua, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana menerapkan random forest untuk klasifikasi resiko stroke. Yang kedua, bagaimana membangun aplikasi web interaktif menggunakan Streamlit. Yang ketiga, bagaimana mengatasi class imbalance menggunakan Smooth. Yang keempat, faktor kesehatan apa yang paling berpengaruh, feature importance. Yang kelima, seberapa akurat model dan bagaimana evaluasinya secara menyeluruh. Tujuan penelitian ini yang pertama, menerapkan random forest pada stroke prediction dataset. Yang kedua, membangun aplikasi Streamlit untuk eksplorasi data dan prediksi. Yang ketiga, menerapkan Smooth untuk menyeimbangkan data pelatihan. Yang keempat, menganalisis feature importance faktor resiko kanker. Yang terakhir, mengevaluasi model secara komprehensif yang meliputi akurasi, presisi, recall, F1, ROC, AUC. bab 2. Tujuan pustaka. 1. Konsep kunci digunakan. 1. Stroke, gangguan suplai darah ke otak, ischemic logi akibat menyumbatan atau memecahkan pembuluh darah. 2. Random forest, emblem training yang gabungkan dengan digital train via voting untuk hasil lebih stabil dan akurat. 3. STOM, teknik teknik overdubbing untuk mengimbangkan kelas minoritas stroke agar model tidak bias ke kelas mayoritas. 4. Streamlit, pustaka Python untuk membangun aplikasi web interaktif tanpa perlu keahlian front-end mendalam. 2. Metode evaluasi model klasifikasi. Di sini ada 4: akurat, precision, recall, S1 score. Kurva ROC dan AUC. AUC merangkum kemampuan bersimulatif model dalam satu angka 0 sampai 1. 0
setara kecepatan acak. 0,5 sampai 0,7 diskriminasi rendah. 0,7 sampai 0,9 diskriminasi baik. Lebih dengan 0,9 diskriminasi sangat baik. Lanjut. Yang ketiga, alur penelitian. 1. Proses data. Hapus kolom ID missing value BMI teknologi order label coding. 2. Pengembangan data. 80% data latih atau 20% data uji random text 42. 3. Stok. Pengembangan kelas stroke versus tidak stroke pada data latih. 4. Training random forest. 100 decision raised in the master sama dengan 10. 5. Evaluasi model. Akurasi, presisi, recall, F1, completion, metric, ROC, AOC. Deploy ke Dremlin. 5. Menu aplikasi web interaktif. Oke, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang telah kami bangun menggunakan Streamlit. Jadi ketika aplikasi pertama kali dibuka, pengguna akan masuk ke halaman beranda. Pada halaman ini, terdapat penjelasan singkat mengenai penyakit stroke, faktor-faktor resikonya, serta cara kerja aplikasi. Di bagian bawah juga terdapat langkah penggunaan aplikasi agar pengguna mengetahui alur mulai dari mengunggah data hingga melakukan prediksi risiko stroke secara mandiri. Lalu scroll ke bawah, di bagian ini juga dijelaskan dengan data apa saja yang digunakan model, yaitu sebanyak 10 fitur kesehatan seperti usia, hipertensi, penyakit, jantung, kadar gula darah, BMI, status merokok, dan beberapa faktor lainnya. Setelah itu, pindah ke menu upload data. Jadi, pada menu ini pengguna harus mengupload dataset dengan format CSV. Dataset yang kami gunakan berasal dari Kaggle, yaitu Healthcare Stroke Dataset yang berjumlah 5.110 data pasien. Setelah sudah berhasil diupload, data berhasil mengunggah sistem secara otomatis melakukan processing data, kemudian melatih model random forest menggunakan data tersebut. Setelah proses selesai, sistem menampilkan informasi seperti jumlah data valid, setelah processing, jumlah fitur yang digunakan, serta tingkat akurasi model. Jadi di sini ditampilkan 5 baris pertama dataset sehingga pengguna dapat memastikan bahwa data telah berhasil dimuat. Setelah itu, menu masuk lihat data. Halaman ini digunakan untuk melakukan eksplorasi dataset sebelum melakukan prediksi. Di sini ada ringkasan statistik data seperti rata-rata usia, rata-rata gula darah, BMI, dan informasi statistik lainnya. Di sampingnya terdapat diagram pie yang menunjukkan distribusi kelas. Jadi terlihat di sini ada 4,9% data merupakan pasien stroke, sedangkan 95,1% lainnya bukan stroke. Kondisi ini disebut class imbalance, sehingga pada proses pelatihan kami menggunakan metode SMOTE. Terus di sini ada grafik dan visualisasi. Pada tab grafik dan visualisasi, pengguna dapat melihat faktor yang ingin dianalisis. Jadi misal ini ada pilihan usia dan kadar gula darah, indeks massa tubuh. Kita contoh usia. Ini grafik histogram menunjukkan bahwa pasien stroke lebih banyak berada pada kelompok usia lanjut dibanding usia muda. Sedangkan box plot
memperhatikan bahwa median usia pasien stroke juga lebih tinggi dibandingkan pasien yang tidak mengalami stroke. Dan di bawahnya ini ada faktor gaya hidup. Di sini ada jenis kelamin, status pernikahan, jenis pekerjaan, dan status merokok. Kita pilih salah satu yaitu jenis kelamin. Selain itu, grafik ini memperhatikan jumlah pasien stroke berdasarkan jenis kelamin. Setelah itu kita masuk ke heat map atau masuk tab hubungan antar faktor. Tab terakhir menunjukkan heat map korelasi. Warna yang semakin gelap menunjukkan hubungan yang semakin kuat antar variabel. Dari grafik ini terlihat bahwa usia memiliki hubungan yang cukup besar dibandingkan beberapa faktor lainnya. Setelah itu kita masuk ke performa model. Halaman ini digunakan untuk mengevaluasi hasil penelitian random forest. Di bagian atas ditampilkan ringkasan performa model, yaitu akurasi sebesar 94,5%, nilai AUC 0,788, jumlah decision tree sebanyak 100, dan total fitur sebanyak 10. Di sini ada confession metric. Model berhasil memprediksi benar sebanyak 927 pasien tidak stroke dan 1 pasien stroke. Namun masih terdapat 52 pasien stroke yang diprediksi sebagai tidak stroke atau disebut false negative. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun akurasinya tinggi, kemampuan model mendeteksi kasus stroke masih perlu ditingkatkan. Sebelahnya ini ada ROC, kurva nilai AOC sebesar 0,788 menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan klasifikasi yang cukup baik dan membedakan pasien stroke dan tidak stroke. Setelah itu ada classification report. Pada tabel ini ditampilkan nilai precision, recall, F1 score, dan support. Recall pada kelas stroke masih rendah karena jumlah data stroke jauh lebih sedikit dibandingkan data tidak stroke. Selanjutnya ada faktor mana yang paling berpengaruh. Terlihat bahwa faktor yang paling berpengaruh adalah usia, kemudian hipertensi, status pernikahan, kadar gula darah, dan status merokok. Artinya, faktor-faktor tersebut paling sering digunakan random forest ketika mengambil keputusan. Terus yang terakhir ini ada cek resiko saya. Nah, pada halaman ini pengguna dapat memasukkan data kesehatannya secara langsung. Jadi semisal kita ngisi datanya di umur 82. Selanjutnya, apakah kamu punya riwayat tekanan diri? Kita tekanan tinggi, darah tinggi, kita iya. Apakah kamu punya riwayat penyakit jantung? Coba iya. Terus kadar gula darahnya kita bikin 250. Terus BMI-nya kita bikin gini 455. Terus merokok, masih aktif merokok. Setelah itu klik tombol cek resiko stroke saya. Nah, di sini hasil analisisnya. Setelah tombol ditekan, sistem melakukan processing terhadap data input. Kemudian model random forest menghitung probabilitas resiko stroke berdasarkan pola yang diajari selama proses training. Jadi kan hasil ini ada 68% sehingga masuk kategori beresiko stroke. Selain menampilkan persentase resiko, aplikasi juga memberikan rekomendasi seperti sebaiknya apa yang dilakukan. Jadi ini ada segera periksakan diri ke dokter atau spesialis saraf, kontrol tekanan darah dan kadar gula secara rutin, kurangi konsumsi garam, lemak, dan makanan olahan, olahraga ringan minimal 30 menit per hari, hentikan kebiasaan merokok jika masih merokok. Jadi secara keseluruhan, aplikasi mampu melakukan 3 fungsi utama, yaitu melakukan eksplorasi dataset,
mengevaluasi performa model mesin learning, serta memberikan prediksi resiko struk berdasarkan data kesehatan pengguna secara real-time. Lanjut bab 4, pembahasan kekuatan versus keterbatasan model. Untuk kekuatan sendiri yaitu akurasi keseluruhan tinggi 94,50%, sangat andal untuk kelas tidak stroke, precision 0,947, recall 0,998, AUC 0,788. Untuk kemampuan diskriminasi tergolong baik, SMOTE membantu mengurangi bias terhadap kelas mayoritas saat training. Yang terakhir, aplikasi web interaktif mudah digunakan tanpa perlu skill coding. Keterbatasannya yaitu recall class stroke sangat rendah 0,019 atau hanya 1 dari 59 kasus terdeteksi. 52 false negatif berisiko fatal dalam konteks medis. Dataset terbuka belum representatif populasi Indonesia. Hanya 10 fitur, yaitu belum mencakup riwayat keluarga, kolesterol, aktivitas fisik, dan yang terakhir hasil bersifat estimasi statistik, bukan pengganti diagnosis medis. Untuk kesimpulannya sendiri yaitu terdapat ringkasan dan saran pengembangan. Untuk ringkasan, yang pertama random forest berhasil diterapkan untuk klasifikasi risiko stroke dengan akurasi 94,50%. Yang kedua, aplikasi Streamlit dengan 5 menu berhasil dibangun untuk eksplorasi, evaluasi, dan prediksi. Yang ketiga, SMOT membantu tapi belum cukup mengatasi class imbalance ekstrem pada evaluasi. Yang terakhir, usia, hipertensi, dan gula darah adalah faktor resiko paling dominan. Untuk saran pengembangannya yaitu membandingkan dengan SVM, KNN, atau algoritma ensemble lain seperti XGBoost, menambah volume dan variasi data untuk generalisasi lebih baik. Dan saran pengembangan terakhir yaitu mengembangkan fitur riwayat prediksi dan antarmuka mobile responsif. Baik, sekian dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.